Alhamdulillah. Ya. Bila. Terlihat Bapak Ibu? Sudah jelas Bu, Nah, terlihat. Sudah jelas, Ibu. Oh iya. Ya, Bu. Ya. Jelas, jelas. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, wawasan kebinekaan global. Topik 3, berdamai dengan diri sendiri. Damai dimulai dari diri. Ini nama kelompok kami, dan ini capaian pembelajarannya. 1, mampu memahami konsep tentang ragam identitas. 2, memberikan contoh sikap ulas asih pada diri sendiri. Selanjutnya, ini pertanyaan pemantik. Bagaimana jika semua orang di dunia memiliki identitas suku bangsa yang sama? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Ya, mohon responnya dari kelompok lain. Silahkan. Bagaimana jika semua orang di dunia memiliki identitas atau suku bangsa yang sama? sama. Silahkan, dari kelompok mana dulu mau menjawab, silahkan. Bagaimana jika semua orang di dunia identitas suku bangsa apa namanya? Silahkan Ibu Marlina. Ya Bapak. Ya, silahkan. Bagaimana jika Suaranya kecil ya Bu ya? Sudah lumayan besar itu Pak Nur. Oh gitu. Jelas. Tempat saya kecil ya. Bapak lihat ini kan suaranya tidak kencang. Suaranya kecil. Pertanyaannya Ibu tidak kentara. Pertanyaannya saya ulang baca ya Bu ya. Iya Bapak. Ya, bagaimana jika semua orang di dunia memiliki identitas atau suku bangsa yang sama? Itu Bu pertanyaannya. Menurut saya tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, Iya. yang lain mungkin. Tidak mungkin itu alasannya apa Pak? Alasannya tidak mungkin Ya. Pak. Ya, Karena mungkin kita bisa kan di- berbeda-beda suku agama Bapak, suku bangsa. Beda-beda suku bangsa. Iya. Agama. Oh, iya. Iya. Beda-beda. Iya Bapak. Berarti jawabannya dari teman-teman tidak mungkin ya. Iya Bapak. Iya. Ya, memang tidak mungkin apabila kita di semua di dunia ya di dunia di semua orang di dunia memiliki identitas yang sama, itu tidak mungkin. Karena kita diciptakan itu memang berbeda-beda, mungkin seperti itu ya. Iya Bapak. Contohnya seperti laki-laki perempuan, berarti intinya berpasang-pasangan seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Nadi atau Pak Mus, Ibu Nina mau menambahkan, itu dari saya mungkin jawaban untuk teman-teman. Mungkin Pak Nadi. Saya tambahkan dikit. Boleh. Bagaimana jika semua orang di dunia memiliki identitas atau suku bangsa yang sama? Memang tidak mungkin, karena kalau sama semua, berarti itu kita tidak merasakan keberagaman. Tidak pernah kita rasakan keberagaman. Contohnya, misalnya Batak semua. Jadi istilah itu seolah-olah vakum kita dalam keseharian. Makanya ini kan kita ambil dari pertanyaan pemantiknya ini. Bagaimana jika semua orang di dunia memiliki identitas? Berarti ini awal dari istilah itu kalimat pemancing kita, soal pemancing kita. Berarti memang jawabannya tidak sama. Mungkin ada yang kulitnya beda, mungkin dari agama, dari makanannya mungkin kan. Mungkin orang Sumatera Barat mungkin lebih dominan ke pedas. Mungkin orang Jawa mungkin dominannya ke yang manis-manis. Manis ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Ya. Bisa dilanjutkan ini? Ya, kawan-kawan, bagaimana? Lanjutkan. Bagaimana bisa ini? Atau masih ada yang Lanjutkan.
Lanjutkan. Lanjut, Pak. Lanjut, boleh lanjut. Selanjutnya, Ya, ya. baik untuk nomor 2, bagaimana cara kita mencintai diri sendiri? Lanjut Ibu, lanjut. Ya, sudah Pak. Ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kita mencintai diri sendiri? Memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan baik. Dengan cara tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, Yang Pak. lain. Ya, baik. Yang lain. Baik kepada diri sendiri. Oke, yang lain mana ada lagi? Mungkin kita harus berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan hati nurani kita, Pak. Ya. Ya. Biasanya itu Pak, jarang kita lakukan karena rasa ewoh pekewoh itu tadi. Nggak enak, Bu, ya. Nggak enakan. Tidak enak. Iya, betul, Bu. Iya, intinya tidak enak ya. Ya, mungkin Bu Nina jawabannya silakan. Mungkin saya juga bisa menambahkan bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Ya benar, bisa dari Bu Putri juga sama. Terus kita harus punya rasa percaya diri. Terus kita juga menerima keadaan kekurangan dan kelebihan kita sehingga kita bisa dihargai oleh orang lain. Mungkin itu tambahan saya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, menghargai apa keberadaan atau posisi kita. Kita tidak bisa memaksakan. Diri sendiri juga bisa. Ya, sama. Ya. Ya. Intinya percaya sama. diri. Ya, intinya dari jawaban kita semua berarti kita harus percaya diri, terus mempunyai kesimpulannya kita mencintai apa yang ada dalam diri kita sendiri. Ya. Kelebihan dan kekurangan. Mungkin itu teman-teman jawabannya. Mungkin nomor 3, lanjut Pak Nadi, bisa bacakan. Saya baca sudah. Nomor 3, oke saya bacakan. Siapakah yang peduli terhadap kita? Nah, dari pertanyaan pemantik tadi, kira-kira dari nomor 1 dan nomor 2 itu menyangkutnya ke nomor 3, siapakah yang peduli terhadap kita? Suami kita, Pak. Pasangan kita, Pak. Mungkin itu yang peduli itu terutama mungkin dari keluarga kita lah, Pak. Keluarga kita, sahabat kita. Iya, sahabat kita, siapa lagi? Kita yang terdekat. Keluarga kita. Keluarga. Tetangga. Bukan cuma keluarga, tetangga, sama keluarga. saudara. Semuanya lah yang teman. Ya, intinya siapakah yang peduli terhadap kita itu yang pertama tentu orang tua. Orang tua, terus keluarga atau saudara, terus teman. Nah, tetangga dulu baru teman. Tetangga dulu baru teman. Karena tetangga adalah keluarga nomor 2 kita. Iya. Betul, Pak. Ya. Hanya itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang lain, Pak Muslimin? Ya mungkin itu satu pengertian perasaan kita itu. Terus itu yang tadi dari keluarga mungkin sama dengan jawabannya Pak Nadine, terutama dari keluarga, tetangga dan sahabat. Mungkin itu saja Pak dari saya, sama. Ya, terima kasih Pak Mus ya. Mungkin Bu Nina bisa di lanjut next ya. Nih, Pak Nur, silakan. Baik. Ini apa? Prolog ya Bu ya? Ya. Ini prolog. Ya, prolog. Prolognya kita dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan sehingga kita harus tetap bersyukur. B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur. Yang pertama, Ibu tolong bisa dibesarkan, Bu. Apa kemampuan? Berarti saya yang baca sudah Pak. Boleh Pak. Boleh siap. Oke. Ya, silakan. Izin Pak Nur. Iya, bagus. Ya. Terima kasih. Lanjut. Ya. Apa kemampuan unikmu? Itu jawaban apa kemampuan unikmu. Terus selanjutnya tempat bermain seperti apa yang paling kamu sukai. Selanjutnya kalau kamu hanya bisa makan,
satu makanan yang sama setiap hari selama sepekan. Makanan apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Terus selanjutnya, coba ingat-ingat kepada kapankah hari terbaik dalam hidupmu? Mungkin waktu hari ulang tahun mungkin itu. Ya. Ya. Bisa itu Terus langsung dijawab. selanjutnya, kalau kamu bisa memberikan ide satu pelajaran baru di sekolah, pelajaran apa yang akan kamu usulkan? Lanjut, pernahkah kamu merasa berani melakukan sesuatu padahal sebelumnya tidak? Lanjut, jika kamu bisa memilih pekerjaan apapun yang kamu suka, kamu ingin menjadi apa? Lanjut, kekuatan super apa yang ingin kamu miliki dan kenapa? Mungkin dari teman-teman yang lain dan kelompok lain mungkin bisa membantu untuk menjawab setiap kolom pertanyaan yang ada. Ya, kalau saya minta dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan apa kemampuan unikmu, silakan. Atau yang mewakili bukan dari kelompok 1 tidak apa-apa untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Kami Itu persilakan. kemampuan pribadi atau kemampuan ke kelompok 1 atau gimana? Ibu Arlusi, pribadi tidak apa-apa. Ini Bu. Oh, ya. Pribadi Bu. Pribadi. Karena di Pribadi sini mewakili trainingnya kelompok topiknya diri 1 sendiri, Bu. seperti itu. Oh. Oke. Kemampuan unikmu yang mungkin di sini kalau saya ya, kemampuan unik mungkin tidak semua orang bisa punya kemampuan unik. Punya kemampuan seperti saya. Kalau saya ini senangnya naik gunung. Nah, mungkin dari sekian banyak ini kita jadi tidak tahu ada ya. yang senang Hiking travelingnya ya Bu, hiking. ke gunung-gunung. Iya. Kalau saya senangnya seperti Mendaki itu. gunung. Ya. Ya, mendaki gunung. Kemampuan unik saya. Kemudian Ya, tempat bermain seperti apa yang paling saya sukai. Saya paling suka yang namanya gunung, tidak suka yang namanya laut. Nggak tahu, saya kalau laut itu sepertinya tidak asik, tapi kata orang kalau orang Jawa senangnya ke gunung, kalau saya enggak. Iya, siap. Ya. Kemudian kalau kamu hanya mau makan satu makan apa setiap hari, makan apa yang akan kamu pilih saat makan? Saya senang makannya nasi goreng. Iya. Selama satu pekan. Bu. Nasi goreng. Nasi goreng kan bisa divariasikan. Iya. Oh iya. Kan satu pekan, jadi kan sama kan Bu, satu pekan. Nah, satu pekan kan nasi goreng kan menurut saya bisa divariasikan. Nasi goreng teri. Iya. Gitu. Ini menurut pandangan saya. Anda coba ingat kapankah hari terbaik dalam hidupmu? Ya, hari terbaik saya ya mungkin adalah saat saya mendapat hadiah dari suami saya. Gitu ya, buat saya. Dapat HP baru itu. Ya, dapat HP baru. Selanjutnya mungkin Bu. Ya, dapat HP baru ya. Kalau kamu bisa memberikan ide satu pelajaran baru di sekolah, pelajaran apa ya akan kamu usulkan? Ya, pelajaran mungkin adalah kalau saya lihat sekarang ini mungkin pelajaran akhlak yang mungkin yang harus kita tekan untuk anak didik kita yang sekarang. Kemudian pernahkah kamu merasakan berani melakukan sesuatu padahal sebelumnya tidak berani? Ya, naik jet coaster kali Pak. Naik jet coaster itu tadinya nggak berani, coba-coba akhirnya berani. Ya. Kemudian jika kamu bisa memilih pekerjaan apa yang akan kamu sukai, kamu ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik, Pak. Mungkin orang yang akan disenangi atau tidak pernah menyakiti orang lain lah. Jadi menjadi diri sendiri lah. Kekuatan super apa yang ingin kamu miliki? Berbagi bangsa dan negara dan terutama kita Ibu. Ya. Kekuatan super apa yang ingin kamu miliki dan kenapa? Kekuatan supernya adalah bisa membahagiakan orang lain dan diri sendiri. Itu saja, Pak. Baik. Bu Nina ada tanggapan untuk Ibu Arlusi, silakan, atau mau saya jawab? Saya berikan A+ karena Bu Lucy sudah jujur pada diri sendiri. Bagus. Iya. Itu. Terima kasih, Bu. Ada yang lain mau jawab? Ya, siapa tahu ada yang lain, kelompok lain. Kelompok 2. Iya, silakan. Silakan. Martinus.
Ya, nyambung dari Ibu Arlusi tadi, pada intinya setiap kita manusia yang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan sesuai dengan kodrat yang memang sudah ada pada diri kita masing-masing. Satu contoh tadi, Ibu Arlusi, tanggapan dari gambar-gambar yang ada, ya berlainan. Berlainan dalam arti saya punya keinginan yang ada pada kolom-kolom ini pasti berbeda. Oleh sebab itu, yang menjadi inti adalah setiap manusia ini dilahirkan dengan kodrat yang berbeda-beda sesuai dengan dia punya keinginan, kesukaan, dan juga ada hal-hal yang memang dia tidak menyukai. Itulah kodrat daripada orang tersebut. Demikian. Siap. Pak Nur, Ya, mungkin lanjut bisa? baik. Jadi begini, mungkin terima kasih kepada yang telah memberikan masukan dan Tanggapan. jawaban dari Ibu Arlusi sama Pak Martinus. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, next, Bu. Next Bu Nina. ya. Iya. Ya, ini. Nah, Refleksi, Pak. Ini salah. Ini ya, Bu ya. Ya, refleksi. Ini ya refleksi. Baik, apakah pertanyaan tadi saya jawab dengan jujur? Baik, saya bacakan dulu. Yang kedua, apakah saya bangga dengan diri saya sendiri? Dan yang ketiga, apakah saya merasa semua baik-baik saja? Nah, itu mungkin pertanyaan, silakan Ibu, Bu Nina. Siapa yang mau jawab mungkin? Mungkin ada yang mau jawab. Refleksi. Ya. Ya. Refleksi. Kawan-kawan, siapa tahu ada yang mau ingin menjawab. Bantu menjawab. Silakan. Dari Ibu Piniji kayaknya ini nggak ada ini nih, nggak ada suaranya. Ibu Piniji kurang sehat. Oh, semoga lekas sembuh ya, Bu. Amin. Tadi minum tolak angin 2, Pak. Oh iya. Mungkin dari kelompok lain, tadi kelompok 1 Ibu Arlusi sudah, Pak Martinus tadi dari kelompok 2, iya. Dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 3 sama kelompok, Ibu Putriana sudah. Ya. Silakan dari kelompok kita lain, lanjutkan. dari kelompok 4 ini. Ya. Pak Zulkifli mana? Pak Yaso, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut, Pak. Soalnya masih ada kelompok lain kan? Iya, Bu. Ada 2 kelompok lagi. Dilanjutkan saja, Bu. Oke, ini yang konsep 1, setiap orang punya banyak identitas. Mungkin ini bisa Pak Nur ya. Pak Nur bacakan ya. Boleh. Atau Pak Muslimin. Oke, siap. Kecilkan dikit, Bu. Kecilkan dikit, Bu. Kasih kecil lagi sedikit ke Bu. Kecilkan sedikit. Ya. Klik yang slide. Oke, ya, siap, sudah. 1, konsep 1, setiap orang punya banyak identitas. 1, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. 2, ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun dan bisa kita ubah. 3, ada identitas yang tidak anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. 4, fasilitas memandu peserta menggambar dirinya di posisi tengah pada kertas HVS. Ya, lanjut ya, Pak ya. Ya. Konsep 2, sebentar. Saya tidak mau ditekan. Nih. Oke, konsep 2, gunakan standar diri sendiri. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik untuk iklan di televisi tidak bisa dijadikan standar untuk diri kita sendiri. 1, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video tentang cara menjadi diri sendiri. 2, standar itu berbeda-beda setiap tempat dan waktu.
3, memahami diri dan Diri. memaksimalkan identitas serta potensi ini penting dalam konteks keragaman karena toleransi di tengah masyarakat yang beragam itu selalu dimulai dari diri. Bu Nina, videonya tidak? Videonya tidak ada nih, Pak. Konsep ketiga. Ya udah, tidak Pak. Welas asih pada diri sendiri. Set compassion. Apa ini? Terus jika kita mencintai diri kita sendiri terlalu berlebihan tentu menjadi hal yang kurang baik narsis. Sebaliknya, ketika kita merasa diri kita paling malang di dunia ini, hal tersebut juga membuat diri kita kurang baik. Steph Pitt. Sebaiknya mencintai, menerima diri secara utuh, dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Cara berikut untuk memaksimalkan identitas yang kita punya adalah memiliki welas asih pada diri. Apa itu welas asih? Self compassion ya. Compassion. Self compassion berasal dari kata compassion yang diturunkan dari bahasa Latin patiri dan bahasa Yunani patin yang berarti menderita, menjalani atau mengalami. Self compassion merupakan konsep baru yang diadaptasi dari filosofi budaya yang memiliki identifikasi secara umum sebagai kasih sayang diri. Self compassion adalah sikap kasih sayang atau kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi masalah dalam hidup serta menghargai segala bentuk penderitaan, kegagalan dan kekurangan diri sebagai bagian dari hidup setiap manusia. Christine Neff, psikolog Universitas Texas di Austin, mengembangkan compassion scale yang hampir selalu digunakan dalam penelitian tentang self compassion. Lanjut. Neff 2003 menjelaskan bahwa self compassion terdiri dari 6 komponen. Ada 3 komponen untuk melatih mencintai diri sendiri, yaitu 1. Menumbuhkan kebaikan diri, mengeksplorasikan cinta dan menerima terhadap diri. 2. Menumbuhkan kesadaran diri, ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. 3. Membutuhkan keterhubungan, menumbuhkan keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Lanjut. Penutup, cintailah dirimu sendiri, terimalah keadaan dan tetaplah bertahan di dunia yang makin keras setiap harinya. Mungkin itu dari hasil presentasi kelompok 3. Mungkin dari kelompok-kelompok lain atau dosen mungkin ada mau tambah. Kami persilakan. Pak Nur, gimana? Ya, Pak dosen? ya. Pak Eko ada, Pak Eko. Ini kelompok 3 sudah presentasi. Apa langsung lanjut ke kelompok 4? Ya, kalau mau langsung lanjut, mungkin nanti saya stop share. Ya, nanti kelompok 4 sudah siap ya? Ya. Kelompok 4 siap? Ya, Bu ya. Siap. Ya, saya stop share ya.